Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pada hari ini bab tentang sabar. Kita ambil dari kitab atau buku terjemah dari Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Al-Qur'an surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 200. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita sama-sama belajar, saya membaca dan antum menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat tamarati wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit perasaan ketakutan, perasaan kelaparan, perasaan kekurangan jiwa, perasaan kekurangan harta, perasaan kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita atau kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155. Dalam ayat yang lain, wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka itu tanpa batas. Al-Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 10. Wa qala ta'ala, wala man sabara wa ghabara inna dzalika liman azmil umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi orang-orang yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan semacam itu termaksud perbuatan-perbuatan yang sangat utama. Asy-Syura ayat surah 42 ayat 43. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 153. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum musabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Itu ayat-ayat Al-Quran yang diambil bab tentang sabar. Kemudian Allah yang dirahmati oleh Allah, kalau antum ada rezeki, tafadhol antum beli kitab terjemah daripada kitab Riyadhus Shalihin, atau dengan hal ini antum simak dan mudah-mudahan banyak manfaatnya, karena kita sama-sama belajar, terkhusus bagi saya sendiri dan keluarga saya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma baina samawati wal ardh wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yakhduna faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, suci
adalah sebagian daripada iman. Suci adalah bagian daripada iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan yaitu mizan. Subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan di bumi. Salat itu adalah cahaya, dan sedekah itu adalah bukti daripada iman. Sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran itu adalah hujjah atau argumentasi terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Ansar yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau Nabi kita Nabi Muhammad pun memberinya, sehingga habislah apa yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semua apa yang ada di tangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku, kata Rasul, tidak akan saya sembunyikan pada kamu sekalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran padanya. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain juga menjelaskan hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Karena kenapa? Karena segala urusannya sangat baik baginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seseorang yang beriman, di mana bila dia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik sekali baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang mukmin itu tertimpa akan musibah atau kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabara fakana khairallah, yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatakhashshahul karba faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata faqal laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabba da'ahu ya abata jannatul firdausi ma'wah ya abata ila Jibril nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahdhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang sangat keras menjelang daripada kewafatannya, Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berkata, aduh ayah sakit sekali, katanya. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha telah berkata, wahai ayahku, telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan kewafatannya. Ketika beliau telah dikubur, Fatimah berkata, apakah kamu sekalian untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Apa suka kamu sekalian untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari. Dari Wa'an Nabi Zaid Usama bin Zaid ibni Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harisah, pelayan kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sudah menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi, dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian orang yang disuruh itu kembali sambil minta dengan sangat. Kembali lagi dia kepada Rasulullah sambil minta dengan sangat, yang disertai dengan sumpah agar beliau sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Maka pergilah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas didudukkanlah oleh Rasul anak itu di pangkuannya, sedangkan napasnya tersengal-sengal. Maka meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan meneteskan air mata? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetesan air mata itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala bi qulubi ibadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetesan air mata itu adalah merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat lain juga dikatakan ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa kasih dan sayang terhadap sesamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah dari Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pada zaman dahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, duhai rajaku, sesungguhnya saya sekarang ini sudah lanjut usia atau sudah tua. Oleh karena itu perkenankanlah saya meminta supaya raja mengirimkan seseorang pemuda kepada saya, di mana saya akan mengajarkan seluruh ilmu sihir kepadanya. Kemudian raja itu pun mengirimkan seseorang kepada pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pemuda itu berhenti, kata Rasulullah SAW, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Oleh karenanya pemuda itu terlambat datang ke tempat tukang sihir, karena dia telah jumpa dengan pendeta tadi. Ketika pemuda itu sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukulnya pemuda itu oleh tukang sihir tadi. Kemudian ia mengadukannya kepada pendeta itu. Kemudian lantas pendeta itu berkata, bila kamu takut terhadap tukang sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu menahan kamu. Dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah pada tukang sihir itu menahanmu. Pada suatu hari ketika ia berjalan, dijumpainya di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar, sehingga menjadikan orang-orang terhenti, tidak berani untuk berjalan. Namun pada saat itu si pemuda tadi berkata, nah, kata dia si pemuda tadi, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta itu. Pemuda itu mengambil batu seraya berkata, wahai Allah, kata tukang sihir tadi, bila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu, agar orang-orang dapat meneruskan perjalanannya. Kemudian ia lemparkan batu itu, maka matilah binatang yang sangat besar itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Ia mendatangi sang pendeta dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka berkatalah sang pendeta tadi kepadanya, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada saya, karena kamu telah menguasai segala apa yang ku ketahui.
dan kamu nanti akan mendapat ujian. Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut namaku, kata pendeta tadi kepada si pemuda itu. Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan buta, belang, dan jenis-jenis penyakit yang lain. Dalam hal ini terdengarlah berita bahwa kawan sang raja itu sakit mata hingga buta dan sudah diusahakan kemana-mana, akan tetapi belum juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah serta berkata, "Apakah kamu dapat menyembuhkan saya?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya," kata dia, "saya tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya saya akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disembuhkannya penyakitnya itu." Orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk-duduk bersama-samanya sebagaimana biasa. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, "Siapakah yang telah menyembuhkan matamu itu?" Kemudian ia menjawab, "Tuhanku, Allah." Kemudian sang raja berkata, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada aku?" Kemudian dia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka raja itu langsung menyiksanya, sehingga orang itu menunjukkan kepada pemuda tadi. Maka dipanggillah pemuda itu, dan berkatalah sang raja kepadanya, "Hai anakku, sihirmu sangat ampuh, sehingga dapat menyembuhkan buta dan penyakit belang, serta kamu berbuat ini dan itu." Kemudian pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya ya duhai raja, yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka langsung disiksalah pemuda itu sehingga ia menunjuk kepada sang pendeta. Maka dipanggillah pendeta itu, serta dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu kepada agamamu semula." Tetapi pendeta itu tidak mau. Kemudian raja itu menyuruh untuk mengambil gergaji, dan diletakkanlah gergaji itu di atas kepalanya, serta digergajilah ia sehingga badannya terbelah dua. Kemudian dipanggillah kawan raja itu, dan dikatakan juga kepadanya, "Kembalilah engkau pada agamamu yang semula." Akan tetapi orang itu enggan. Kemudian ia digergaji juga, sejak dari atas kepalanya sampai badannya terbelah dua. Kemudian dipanggillah pemuda itu, dan dikatakan kepadanya, "Wahai pemuda, kembalilah kamu pada agamamu yang semula." Tetapi pemuda itu enggan. Kemudian ia diserahkan kepada pasukannya dan memerintahkan supaya membawanya ke suatu gunung. Dan bila sudah sampai di puncak gunung, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya yang semula. Dan bila ia tidak mau, maka ia harus dilemparkan biar dia mati. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi ke puncak gunung. Dan di sana pemuda itu berdoa, "Wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Kemudian hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan tadi menggelundung dari atas gunung. Pemuda itu datang lagi kepada sang raja. Jadi terkagetlah sang raja. Lantas sang raja bertanya, "Apa yang diperbuat oleh pasukan itu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai raja, telah menghindarkan saya dari kejahatan mereka." Pemuda itu diserahkan kepada kelompok pasukan yang lain dan mengatakan supaya membawa pemuda itu naik kapal. Dan bila telah sampai di tengah-tengah lautan, kata sang raja, kepada mereka raja berkata supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya yang semula. Dan bila si pemuda itu tidak mau, maka kata raja, ia harus dibuang di tengah-tengah lautan itu. Kemudian pasukan-pasukan yang diperintahkan oleh raja pun membawa pemuda tadi naik ke atas kapal. Kemudian pemuda itu berdoa, "Wahai Allah," kata pemuda tadi, "hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Kemudian terbaliklah kapal itu dan tenggelamlah mereka itu. Pemuda tadi datang lagi kepada sang raja, dan sang raja pun berkata karena terkagetkan, "Apakah yang telah diperbuat oleh pasukanku itu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan aku dari kejahatan mereka." Kemudian pemuda itu berkata kepada sang raja,
sesungguhnya engkau tidak akan bisa mematikan saya sebelum engkau memenuhi perintahku. Raja itu berkata, apakah yang kau inginkan duhai pemuda? Pemuda itu menjawab, engkau harus mengumpulkan orang banyak dalam satu lapangan dan gantunglah saya di atas sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini. Lantas lepaskanlah anak panah itu kepadaku, kata si pemuda tadi berbicara kepada raja atau memerintahkan kepada raja tadi. Apabila engkau berbuat seperti itu duhai raja, maka berarti engkau berhasil membunuh saya. Maka raja itu pun mengumpulkan orang-orang banyak pada salah satu lapangan dan menggantung pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia mengambil anak panah yang diperintahkan oleh pemuda itu dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca si raja tadi Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Lantas melepaskanlah raja itu anak panah itu kepada pemuda tadi dan mengenai daripada pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis itu dan terus matilah si pemuda tadi. Pada saat itu orang-orang berkata, kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Orang-orang yang banyak tadi. Ada seseorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja seraya berkata, tahukah engkau apa yang kau khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya sama sekali karena orang-orang sudah beriman. Kemudian raja mendengar itu memerintahkan untuk membuat parit yang besar pada setiap persimpangan jalan dan pada parit itu supaya dinyalakan api. Dan raja memerintahkan pula siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama yang semula, maka supaya dilemparkan ke dalam parit itu. Maka hal yang demikian itu dilaksanakanlah. Dan ada seseorang wanita yang membawa bayinya, kemudian merasa sangat kasihan kepada anaknya kalau ia beserta bayinya itu masuk ke dalam parit. Akan tetapi bayi itu berkata kepadanya, wahai ibu, sontak bayi itu di Allah berikan keajaiban. Allah berikan sesuatu yang aneh, karunia dari Allah. Wahai ibu, dalam keadaan masih bayi ia berkata, wahai ibu, sabarlah engkau karena engkau berada di dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini mengajarkan kepada kita agar kita bersabar. Selagi diri kita berada dalam jalan kebenaran, insya Allah Allah pasti akan berikan kekuasaan-kekuasaannya kepada kita. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sewaktu Rasulullah SAW berjalan menjumpai seseorang wanita yang sedang menangis di atas kubur, maka beliau SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Wanita itu berkata, karena dia tidak tahu wanita ini bahwasanya yang berbicara kepadanya adalah Rasul, pergilah engkau dari sini, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Wanita itu tidak tahu bahwa yang bersabda itu atau yang berbicara kepadanya itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah seseorang yang mengatakan bahwa yang bersabda itu adalah Nabi SAW. Maka wanita itu langsung terkagetkan dan langsung datang kepada Nabi SAW, dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian ia berkata, saya tidak tahu kalau yang bersabda itu adalah Tuhan ya Rasulullah.